Hari-hari ini saya melihat kuasa Tuhan semakin dahsyat dinyatakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang mengalami lawatan Tuhan, tolong senyum kiri dan kanannya. Itu adalah tanda bahagia, tanda sukacita. Kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Tapi kita perlu Yesus yang adalah segalanya. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam memperingati saudaraku pencurahan Roh Kudus. Perayaan hari ke-50 Pentakosta setelah kebangkitan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, dan ini 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan, saat Yesus naik ke surga saya sudah lihat di mana terakhir dia sebelum naik ke surga, diyakini itu tempat kakinya sebelum naik ke surga. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan saya sudah 30 kali ke Israel. Haleluya. Karena Tuhan itu baik. Saya mah enggak seberapa, suami saya sudah 93 kali saudara. Oh haleluya, itu karena kebaikan Tuhan. Saudara, umur boleh tua tapi semangat tetap menyala-nyala. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini saya agak pusing sebelah kanan. Rumah saya di Depok Bapak Ibu. Tapi semangat saya coba lihat 45. Haleluya. Saya nyetir sendiri saudaraku ke sini. Tapi karena sering sekali orang bilang begini. Ibu Debbie, ibu gak capek ya? Kadang sehari itu bisa khotbah 4 kali. Kadang dari Bekasi jam 9 malam saya masih nyetir. Apa ibu gak capek? Saya bilang selama saya melayani Tuhan saya tidak pernah capek. Haleluya. Saya selalu memiliki semangat yang menyala-nyala. Ikut Tuhan itu enak, sedap saudara. Bukan sekali lagi karena Debbie hebat. Debbie itu dari Bali saudara. Ada namanya Tabanan. Saya besar di situ. Tapi permulaan saya takut akan Tuhan diajari oleh ibu saya. Jadi kalau saya tidak ke gereja, ini rim, you know rim? Ikat pinggang tuh sudah mulai, kamu mau kemana? Kalau saya mau main-main, saudaraku, saya dipukul sama ibu saya ini sampai biru-biru, merah-merah, cap. Harus ke gereja. Tapi pahit di awal, manis di belakang. Oh haleluya. Kalau saya sampai hari ini bisa ada di tengah saudara, walaupun aslinya saya gagap, pemalu, tapi tetap Tuhan pakai. Tuhan juga akan pakai saudara, apalagi saat ini Roh Kudus dicurahkan. Beberapa peristiwa ajaib saudara diberikan waktu itu terjadi atas para rasul saudara. Dan orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Ayo kita lihat yuk PowerPoint-nya. Saya mau cepat saja karena waktu saya cepat. Dan saya di belakang makna pencurahan Roh Kudus. Next boleh bantu ini. Oh belum dihidupkan. Ya. Beberapa peristiwa ajaib yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan. Saudara, jangankan ini tadi aja WL bawa puji-pujian, saya mengalami rawatan Roh Kudus. Dan saya tahu saudara juga mengalami rawatan Roh Kudus yang luar biasa. Yang hebat tetap Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya, yang pertama, beberapa peristiwa ajaib terjadi saat Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama, bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras dan memenuhi rumah di mana rasul-rasul itu berada. Kita bisa lihat di Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudaraku yang kekasih. Itu yang terjadi. Yang kedua apa yang terjadi? Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap di atas para rasul itu. Kisah Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Peristiwa ajaib dan dahsyat ini terjadi saudara. Next kita lihat yuk. Bisa bantu saya? Karena saya tidak bisa mengoperasikannya di sini. Ya, yang ketiga, para rasul diberikan karunia untuk bicara dan dalam bahasa-bahasa asing yang digunakan oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem saat itu. Kisah para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang keempat, saya cepat saja, Petrus dan rasul-rasul diberikan keberanian untuk memberitakan Injil.
Petrus berkhotbah dengan keberanian dan kuasa yang dahsyat. Saudara tahu ketika Petrus berkhotbah, ketika dia sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, saudaraku, ada 3.000 orang masing-masing mendengarkan firman itu dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Khotbah singkat 3.000 orang, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu saya mau katakan, saudara harus menerima Roh Kudus dalam hidup saudara. Hal-hal ajaib juga akan saudara terima dalam hidup saudara ketika saudara menerima Roh Kudus. Ketika saya menerima Roh Kudus, saudaraku, saya merasakan lawatan Allah itu luar biasa. Dari mantan gagap, jadi saya bisa ngomong kayak begini. Saya bisa mengabarkan kabar baik karena ada Roh Kudus dalam hidup saya. Roh Kudus juga selalu mengingatkan saya kalau saya berjalan salah. Dia selalu meluruskan saya. Debbie jalannya ke sini. Haleluya, seperti WL juga tadi dia mendengar suara Tuhan. Wah, luar biasa itu, karena ada Roh Kudus yang tercurah dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Iya, saudaraku yang kekasih, dengan kata lain ada 4 makna pencurahan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Jadi saudara yang kekasih, saudara juga harus memberitakan Injil. Karena ini amanat daripada Allah, amanat agung. Waktu saya S2 apa S1 ya, saya juga membahas masalah amanat agung ini. Setiap kita dipanggil untuk melaksanakan amanat agung. Kadang-kadang kita bingung ya, mau ngomong apa, nanti kita diserang kalau ngomong tentang firman Tuhan toh. Ini tapi enggak disiarkan ya, direkam dan enggak disiarkan ya Pak. Enggak, puji Tuhan. Jadi satu kali waktu saya di Israel, saya bawa 2 ustadz, saudara. Saya bawa 2 ustadz. Nah, kan naik kabel kar kan saudara menuju Gunung Hermon yang pernah ke Israel. Atau yang rindu mau ke Israel, tolong angkat tangannya. Malaikat mencatat ini. Oh haleluya. Biasanya ada 3 orang. Yang pertama, dia tidak ada kerinduan untuk ke Israel walaupun dia ada uang. Tidak pernah berangkat. Yang kedua, dia punya uang tapi terlalu sibuk, saudara. Enggak berangkat. Biasanya yang berangkat, saudaraku, yang tidak punya uang tapi kerinduan untuk pergi ke sana. Haleluya. Saya naik kabel kar ke Gunung Hermon. Berangkatnya sama teman. Pulangnya kok tinggal saya sama Ustadz di sebelah. Aduh, kabel kar kan cuma 2 pegangan gini ya saudara, pas musim salju waktu itu. Pas mau turun gitu, saya sama Ustadz, Tuhan saya mau ngomong apa Tuhan? Saya mau bersaksi apa dengan Ustadz ini Tuhan? Tolong Tuhan, biar dia tahu Tuhan Yesus itu dahsyat. Ngomong opo aku nih Tuhan. Kabel kar sudah mulai turun saudara, saya berdua sama dia. Aduh Tuhan Roh Kudus tolong ingatkan saya harus apa, saya harus apa. Saya cuma ngomong begini saudara, puji Tuhan. Tiba-tiba dia jawab, haleluya. Oh. Akhirnya kami saut-saut, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hanya begitu loh saudara. Roh Kudus itu kerjanya. Jadi jangan mikirin apa yang saya harus ngomong. Tuhan, Roh Kudus tolong pimpin saya. Naik Grab juga seperti itu saudara. Saya tahu dia ini bukan anak Tuhan. Saya bercerita aja tentang hidup sehari-hari, bagaimana saya ditolong Tuhan. Nggak hanya ngomong doang, begitu terus lebihin. Ya saudara, udah langsung, Bu makasih ya Bu, Tuhan berkati. Dia tahu Tuhan berkati saudara. Enggak begitu, saya ada di mall saudara. Saya lihat ada orang yang cleaning service lagi ngelap pagar, digerakkan Roh Kudus. Ayo kasih dia uang. Tuhan di dompetku tinggal segini Tuhan, kasih. Saya kasih. Mas, ini mas. Dia lihat saya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bu, udah ambil aja. Bu makasih, Tuhan Yesus berkati. Pergi udah kita. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berikan tepuk tangan bagi saudara. Saudara itu aslinya hidup untuk orang lain. Mungkin saudara nggak punya duit, dari perkataan saudara itu harus nanti jaga hati itu saya bawa. Jadi ini dulu saya selesaikan ya, pencurahan Roh Kudus. Karena saya orangnya semangat saudara. Apalagi saya kalau ngajar mahasiswa saya, enggak ada yang tidur dia. Padahal ngajarnya saya itu jam 12, jam 1 itu jam orang tidur. Nggak ada yang tidur karena saya selalu pecicilan. You know pecicilan, bahasa Ibrani terbaru. Semangat saudara. Iya, Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia khusus untuk dapat memberitakan Injil. Jangan takut saudara. Ada karunia khusus yang akan diberikan kepada saudara sehingga saudara berani memberitakan Injil.
Teman saya pelayanan ke daerah pedalaman yang tidak mengenal Yesus. Satu kali ada di antara mereka ada yang sakit maaf, anaknya BAB, anak 8 bulan. Dia bilang gini, orang tuh, kamu doakan ini ya anak saya. Kalau anak saya sembuh, saya terima Yesusmu. Wow, teman saya berdua gemetar saudara. Bagaimana kalau saya doa terus mentretnya masih kambuh gitu. Karena anak ini murus terus, itu bahasa Jawa ya, murus ya. Teman saya berdua, Tuhan Yesus tolong jangan mempermalukan kami. Dalam nama Yesus, stop. Stop saudara. Dia yang ngomong, dia sendiri yang kaget lihat kesembuhan terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada keberanian dan kemampuan saudara. Yang Tuhan berikan ketika pencurahan Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus memberi kuasa untuk memberitakan Injil saudara. Saudara ada masih hidup, Tuhan punya rencana bagi saudara untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk bertekun dalam firman Tuhan, dalam persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari Minggu waktunya untuk ke gereja, bukan reunian. Enggak apa-apa saya ngomongnya keras karena saudara sudah dewasa rohani. Saudara tidak kanak-kanak. Saya katakan apa yang saya khotbahkan, sudah saya lakukan saudara. Jadi apapun yang saya ngomong sudah saya lakukan. Karena dosen saya dulu berkata, Debbie kamu jangan khotbah kalau kamu belum lakukan. Siap. Saudaraku, Roh Kudus menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Saya percaya saudara berdoa, doakan setiap perumahan ini 10 kakak saudara. Untuk bisa datang ke tempat ini. Ada banyak-banyak perumahan. Tapi ini sudah mulai penuh nih Pak Gembala. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita secara pribadi, serta memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Ini jadi pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang kedua, ataukah kita adalah orang-orang yang Kristen yang hidup tanpa Roh Kudus? Kalau bukan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, siapa? Bolis. Walaupun rohnya ada di gereja, pikirannya kemana-mana. Halo, mari pastikan ada Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Sehingga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dimanapun kita berada. Pastikan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Pastikan itu, karena ini hari pencurahan Roh Kudus saudara. Amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saat kita sedih, kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, kita bisa berkata-kata. Setiap saya nyetir saudara, selalu saya memuji Tuhan. Walaupun suara saya miring kiri, miring kanan. Tapi ada lagunya, manis Tuhan dengar suara saya. Amin saudara. Ya, baik. Hari ini saya akan membawakan satu tema, guard your heart. Jagalah hati. Saudara nggak bisa mewartakan firman Tuhan kalau hati kita masih luka. Saudara nggak bisa jadi saksi Kristus kalau hati kita penuh dengan kepahitan. Saudaraku, hati adalah salah satu yang paling penting digunakan dalam Alkitab. Ada 876 kali kata hati ada di Alkitab kalau saudara bisa selidiki. Dengan kata lain, hati ini memegang peranan penting. Hatimu baik, omonganmu baik. Hatimu baik, perbuatanmu baik. Karena hari-hari ini banyak sekali orang kalau ngomong nyelekit setajam silet. Iya enggak Bu? Nanyanya apa, jawabannya nyelekit yang bisa membuat orang lain berpikir 3 hari. Apa maksud omongannya itu? Next kita lihat. What you see, what you say, what you do, what you hear. Everything you do flow from your heart. Apa yang saudara lihat, ya kan? Apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara dengar, itu semua mengalir dari hatimu, saudaraku yang kekasih. Dengan kata lain, hati adalah master control dalam hidup kita. Baik buruknya seseorang ditentukan oleh hatinya. Dengan kata lain, hati ini menentukan aspek kehidupan kita. Mau jadi penginjil, hati harus beres dulu. Mau mengabarkan kabar baik, hati harus beres dulu. Nggak bisa kalau hatinya nggak beres, bisa menjadi saksi.
Saudaraku, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Di situ dikatakan jagalah hatimu. Jadi yang menjaga hati kita bukan Ibu Gembala. Yang menjaga hati kita bukan Pak Gembala. Izin saya turun ya Pak. Karena saya juga dosen, jadi saya sering keliling. Yang menjaga hati kita bukan WL kita yang tadi. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan suami saudara yang jaga hati saudara. Bukan tetangga saudara. Tapi yang jaga hati kita siapa saudara? Kita sendiri saudara. Jagalah hatimu. Halo. Jagalah hatimu. Next kita lihat yuk PowerPoint yuk. Ya next. Mengapa kita perlu menjaga hati? Next kita lihat. Ya tadi Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Next kita lihat. Hati adalah sumber dari segala keinginan dan keputusan. Dengan kata lain tadi saya sudah bilang. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ini semua timbul dari hati. Ada yang iri hati, ada orang punya mobil baru, itu dia beli cash apa kredit ya? Halo, jaga hati kita loh saudara. Jangan ada iri hati. Kalau ada orang dipakai Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tadi WL bawakan dengan bagus. Saya terbekati. Dalam hati saya bilang, pakai dia lebih lagi Tuhan. Bukan ada iri, kok dia pintar ya? Enggak, justru kita mendorong dia. Untuk lebih lagi dipakai Tuhan. Nah saudara, hati ini penting. Loh saudara punya HP, ketika beli HP baru, wih, beli anti gores. Iya kan? Iya enggak Bapak Ibu? Terus casingnya yang bagus. Iya kan? Karena berharga. Oh belum lagi perempuan, skincare pagi siang malam. Dijagain, ini kita punya muka saudara. Puji Tuhan sekarang saya sudah mulai tabembeng. You know tabembeng? Sudah mulai turun saudara. Karena usia 56, walaupun wajah saya mulai turun, tetapi hati saya tetap menyala-nyala. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu membuat saya semangat saudaraku. Ya, kita jaga yang di luar-luar. Rumah kita pasang pagar. Iya kan, pagar itu mahal kan Bu? Supaya jaga dari maling. Tapi sebenarnya yang terpenting daripada itu hati kita saudara. Banyak orang yang gagal menjaga hatinya sehingga bunuh diri. Banyak orang yang tidak gagal menjaga hatinya sehingga apa? Hari ini termasuk orang Kristen banyak mengalami ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Saya melayani banyak ODGJ. Puji Tuhan saya sekolah biblical counseling saudara. Jadi saya tahu bagaimana caranya handle orang-orang seperti itu saudara. Makanya pikiran sehari cukup sehari. Jangan pikiran yang lama diingat-ingat sampai sekarang. Ada jemaat saya saudara, suaminya menyeleweng dari dia. Dan suaminya udah meninggal, dia tiap hari ke kuburan dia maki-maki suaminya. Kamu dulu ya, kamu tuh begini-begini. Besoknya datang lagi, nah sekarang kan kamu begini. Ya Tuhan Yesus tolong. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Jadi jangan hanya jaga handphone, beli casing baru, beli ini, beli skincare, rumah, wow, mobilnya dibeliin ini, ini. Kayak suami saya itu, tapi jangan kalau suami saya kesini jangan bilang ya. Saya kan waktu di kampus kan parkirnya saya tabrakkan ke belakang karena tukang parkir terus saya terus aja jeder gitu saudara. Langsung apa dia cepet beli itu tuh penghalang belakangnya dari besi itu apa itu? Yang mobil saya Pajero, bukan Pajero, temannya Pajero, saya bingung kadang-kadang lupa. Fortuner. Jadi di belakangnya dikasih besi, benar saudara. Saya salah parkir, bujudek yang kena besinya saudara. Jadi sampai dijagain gitu sama suami saya. Tapi terlebih dari itu boleh, tapi hati ini penting saudara. Nanti saya akan saksikan kepada saudara bagaimana orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Next kita lihat, yuk. Next.
Nah, ada seorang namanya Haman, ya. Haman adalah jangan dikeluarkan dulu, minta tolong. Haman adalah, oke, saya ke atas aja. Haman adalah orang kedua dari Ahasiweros. Nah, Haman itu senang dihormati, saudara. Karena dia merasa orang kedua, dia sombong, saudara. Setiap orang yang ada di Puri Susan, ketemu dengan dia harus menyembah dia. Satu kali Mordekai lewat. Mordekai gak nyembah dia. Maka apa yang terjadi? Yang namanya Haman panas hatinya. Dia pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya namanya Seres. Katakan Seres. Seres, saudara. Nah, seorang istri kalau suami dalam keadaan yang tidak baik, dia harusnya menjadi penenang suami. Harus jadi excellent wife. Oke? Suaminya dalam keadaan marah, seharusnya kita menjadi penyejuk bagi dia. Setuju? Yang setuju katakan amin. Jangan katakan ketika suami marah, hei, lawan dia, biar dia tahu siapa kita. Saudara, dulu tuh saya begitu. Tapi jangan pandangi saya begitu. Sekarang saya sudah berubah. Sudah ada pencurahan Roh Kudus di hati saya. Saya sudah bertobat, saudara. Harusnya yang namanya Seres itu, saudara, membuat suaminya tenang. Jangan sayang, biarin saja. Jangan dibuat yang lebih besar. Masalah kecil dikecilkan. Jangan sampai masalah kecil digedein, saudara. Jadilah excellent wife. Apa yang terjadi, saudara? Dikumpulkanlah temannya, termasuk Seres tadi, tolong ditampilkan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dia punya rencana yang jahat. Itu apa? Otaknya salah satunya Seres, istrinya, saudara. Dan selanjutnya yang terjadi adalah mereka berkata bahwa akan menyulakan itu, jadi maaf ya, semua sudah besar. Misalnya besi yang panjang itu yang ujungnya lancip, ditusuk dari dubur sampai ke mulut. Itu hukuman yang disediakan Haman kepada Mordekai. Tapi Mordekai sama Esther berdoa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Hari itu bukan Mordekai yang disulakan, yang ditusuk dari dubur sampai ke mulut. Bisa lihat PowerPoint-nya? Ya, yang Esther 5 ayat 4. Ya, lanjut yang tadi. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulang dia ke rumah menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres. Lanjut. Ya. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saran dari Seres yang akhirnya bukan Mordekai yang disulakan. Tetapi yang disulakan adalah Haman sendiri. Dilihat langsung oleh Seres, saudara. Tidak saja Haman sendiri yang disulakan, tetapi 10 anak laki-lakinya juga disulakan. Ini akibat apa? Tidak bisa menjaga hati. Selalu panas hati, saudara. Dan hidup Seres selanjutnya apa, saudara? Dia menjadi pengemis bersama 7 anaknya. Sehingga pada waktu itu, di tahun itu, di kerajaan itu, setiap orang yang menyebut nama Seres, maaf ya, orang itu akan, yang mendengar akan menyentak-nyentakkan kakinya begini. Kalau bagi orang Indonesia, amit, 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 amit. Karena apa? Tidak bisa menahan hatinya. Panas hatinya. Bapak-bapak ini bisa kelihatan, bukan bapak-bapak, ibu-ibu juga. Kalau nyetir di jalan raya itu bisa kelihatan. Sesungguhnya bagaimana. Dulu saya lagi ngantri begini, saudara, karena macet. Tiba-tiba ada yang nyalip ke saya ke depan. Langsung saya buka kaca. Hei! Sudah saya marah-marah dulu, saudara. Dulu. Sekarang bagaimana? Setelah saya bawakan firman ini, bahkan sebelumnya udah lama. Setiap ada orang yang melakukan itu, padahal saya buru-buru, saya buka kaca. Hei! Langsung dia lihat muka saya. Apa? Tuhan Yesus berkati. Beda kan? Haleluya. Kita harus ada cek dan recheck. Dulu masih muda kita panas.
Nah sekarang sudah tua, sudah menurun apa enggak? Apa masih kayak dulu? Orang salib kita juga panas hati, salib dia lagi. Di sini enggak ada, sudah bertobat. Ya saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Akhir hidup Seres seperti itu. Kasihan kan saudara? Dia dibunuh, suaminya dibunuh, anak-anaknya 10 dibunuh. Akhir hidupnya jadi pengemis. Dan selanjutnya 7 anaknya jadi pengemis. Yang kedua kita lihat kalau nggak bisa jaga hati, nggak bisa handle hati kita saudara ya. Kita lihat yang namanya Ahitofel. Sebenarnya gini loh. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata untuk marah. Pertama tumos. Ya seperti gini, kalau tumos itu seperti bahan bakar. Cepat marah tapi cepat baku baik. Ada yang kedua, orge. Tukang marah dan tidak bisa mengampuni. Tuhan melarang kita untuk tidak bisa mengampuni saudara. Karena ketika kita tidak bisa mengampuni, kita bisa cenderung jadi ODGJ saudara. Tapi di sini nggak ada, kita semua sehat secara holistik di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, Ahitofel. Ahitofel ini bestinya Daud. Ahitofel ini teman baiknya Daud. Daud kalau ada masalah curhatnya ke Ahitofel saudara. Dia selalu curhat ke Ahitofel. Bahkan apa yang disarankan oleh Ahitofel suaranya sama dengan Allah. Dengan kata lain Ahitofel ini artinya bukan orang sembarangan. Ahitofel ini adalah orang yang dipakai Allah. Setiap nasihatnya dikatakan sama dengan petunjuk yang diminta dari Allah. 2 Samuel 16 ayat 23. Bukan main-main saudara. Hingga satu saat. Tolong jangan dikeluarkan PowerPoint-nya dulu ya. Di situ aja stuck. Ya, thank you. Saudara, satu kali Daud tidak berperang. Lihat Bathsheba lagi mandi. Akhirnya timbul rencana jahat daripada Daud. Mengambil paksa Bathsheba dan suaminya disuruh berperang paling depan. Mengakibatkan suaminya mati. Secara istri, Bathsheba pasti sakit hati juga ya saudara. Nah apa yang terjadi? Dia ngadu ke Ahitofel. Dia ngadu ke Ahitofel. Dia katakan semua Daud begini-begini. Padahal Daud sudah minta ampun. Padahal Daud sudah minta maaf kepada semuanya saudaraku. Dan Bathsheba lapor ke Ahitofel. Kenapa Bathsheba lapor ke Ahitofel? Karena Ahitofel punya anak namanya Eliam. Katakan Eliam. Eliam punya anak Bathsheba. Dengan kata lain Bathsheba adalah cucu daripada Ahitofel. Saudara, Ahitofel bukannya berbuat baik, tapi tetap marah. Padahal Daud sudah minta maaf. Ahitofel tidak bisa menghandle hatinya, tidak bisa menjaga hatinya. Dia marah saudara kepada Daud. Yang mengakibatkan apa? Dia keluar dari Daud, dia bersama Absalom, anaknya Daud yang memberontak kepada Daud. Dia punya rencana adalah membunuh Daud. Padahal Daud sudah minta maaf. Bahkan Bathsheba dijadikan istri kan. Kurang apa? Ya saudara. Nah satu kali. Ayo kita lihat yuk di ini PowerPoint. Tapi orang yang dipakai Tuhan jika tidak bisa menjaga hatinya. Bisa menghadapi kejatuhan. Be careful saudara. Hati-hati. Walaupun kita dipakai Tuhan. Kalau kita buka celah sedikit. Kita bisa jatuh. Next kita lihat yuk. Ahitofel punya anak namanya Eliam. Eliam punya anak namanya Bathsheba. Ya, akhirnya Ahitofel marah, dia bergabung sama Absalom. Satu kali saudaraku, yang namanya Absalom butuh petuah. Dipanggillah Ahitofel. Dah, setelah dipanggil Ahitofel dikasih nasihat, kok di hatinya Absalom kayaknya kok kurang pas ya. Dia panggil Husai lagi saudara. Dia panggil Husai junior daripada Ahitofel, diminta pendapat. Terus akhirnya Absalom bilang, kok pendapat dari Husai lebih bagus daripada Ahitofel. Jadi kita pakai aja pendapat dari Husai. Panas lagi Ahitofel saudara. Panas lagi dia pulang ke rumah. Dia tidak tahu saya ini dipakai Tuhan. Bla 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 bla. Apa yang terjadi? Dia ambil tali, dia gantung dia punya diri. Mati dia gantung diri. Itu karena apa? Gak bisa jaga hati. Kan banyak orang bunuh diri di jembatan kan. Banyak orang karena bangkrut dia lihat ada kereta api. Dia di tengah rel ditabrak. Bunuh diri saudara.
Karena apa? Tidak bisa handle hatinya. Nggak bisa jaga hatinya. Ayo kita lihat Eliezer. Eliezer nih Abraham tuh bilang begini. Yuk kita ada ayatnya yuk. Next. Ya. Eliezer. Ya. Ya, boleh gambar hati deh kita baca. Ya, akibat tidak bisa menjaga hati, ada kepahitan, ada keras hati, ada iri hati, ada sakit hati, ada dendam, tawar hati serta tinggi hati. Panah-panah itu menembus hati kita, saudara. Mana ada damai sejahtera kalau masih ini ada dalam hidup kita. Next kita lihat. Eliezer, Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan akan mewarisi rumahku, ialah Eliezer orang Damsyik itu. Jadi Abraham tuh belum punya anak sampai dia sedikit komplain lah sama Tuhan. Nanti hartaku dibawa kemana? Ada istilah asistennya namanya Eliezer. Eliezer begitu tahu dia akan dapat rezeki nomplok, pasti dia sukacita. Dia gembira sekali. Ya, siapa yang tak gembira? Kalau tiba-tiba dapat rezeki nomplok kan saudara? Dia euforia, dia senang banget. Tiba-tiba Tante Sarah hamil. Tiba-tiba istri Abraham hamil. Gatal kan? Gagal total kan? Iya, nggak jadi dia dapat warisan. Nah, secara daging saudara, kecewa ada. Tapi respon yang dilakukan Eliezer itu dahsyat. Satu kali misalnya nih, Abraham sama Tante Sarah lagi pergi. Ishak disuruh jagai. Bisa aja kan tidak ada mama papanya, enggak ada CCTV waktu itu. Iya kan? Enggak ada CCTV. Dia bisa ketak itu Ishak gara-gara kamu. Aku enggak dapat warisan. Dia bisa jewerin Ishak gara-gara kamu aku enggak dapat warisan. Tapi tidak dia lakukan itu. Dia menerima dengan legowo. Haleluya. Di habis kejadian gak ada nama Eliezer loh. Tapi dia juga yang mencarikan jodoh Ishak, saudara. Dia mengukir sejarah yang luar biasa. Yang gak panas hati, gak cepat tersinggung saudara. Haleluya. Saya mau tanya, di antara saudara pernah enggak dikhianati? Tolong angkat tangan. Tidak ada dusta di antara kita. Di antara kita pernah enggak yang namanya difitnah? Di antara kita pernah enggak yang namanya disakiti? Pasti pernah. Saudara, satu saat saya ada dulu di mana? Sarinah. Saya lagi nunggu mau bayar di kasir. Di depan saya ada cewek cantik banget. Badannya kayak biola loh saudara. Sedangkan saya yang di belakangnya kayak bas betot saudara. Enggak apa-apa. Mata minimalis, hidung ekonomis. Begini-begini diekspor dari surga. Haleluya. Amin. Saudara, dia ada di depan. Nah, dia itu pakai sepatu yang haknya tinggi. Yang dari besi itu. Ada kan Bu? Bapak tahu ya? Yang haknya tinggi lancip dari besi. Nah, saya di belakangnya pakai sepatu yang kayak sendal jepit. Nah, dia lagi ngobrol-ngobrol depan, saya juga lagi diem, lagi nengok kiri, nengok kanan, karena tunggu di kasir. Tiba-tiba dia mundur kakinya satu, nginjek jempol saya. Waduh, sakitnya saudara. Bayangin besi. Kena jempol saya, saudara, berdarah saudara. Saya bilang, aduh tolong, aduh. Dia juga kaget, aduh ibu maaf. Saya gak sengaja, ya kamu minta maaf tapi lihat kaki saya, aduh. Akhirnya dia bilang, Bu maaf ya Bu, maaf. Saya bawa ibu ke rumah sakit, enggak, udah gak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Dia pergi. Berapa lama saya mesti ngampuni dia? 1 tahun? Enggak, 2 hari saya sudah lupa muka dia. Udah lupa, walaupun kaki saya masih bengkak. Yang jadi masalah adalah, jika yang menyakiti saudara adalah orang yang terdekat dengan saudara. Yang tiap hari saudara ketemu, tiap minggu saudara ketemu, gampang gak mengampuni? Aku sudah tolong dia Bu. Akhirnya dia nusuk saya dari belakang. Dia yang memfitnah saya Bu. Bagaimana saya bisa melupakan kejahatannya atas saya? Saudaraku, saya mau katakan, kenapa sih kita tidak gampang mengampuni? Karena kita merasa harga diri kita terkoyak.
Padahal dalam hidup ini kita cenderung melukai dan dilukai selama kita hidup. Kalau enggak kita melukai, dia yang lukai. Makanya lihat Roma, yuk next kita ke PowerPoint. Ya, kita harus mengubah cara pandang kita sebagai manusia. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilang kemuliaan Allah. Itu jawabannya saudaraku. Ada amin? Supaya umur kita panjang. Amin? Supaya kita tidak simpan lagi sakit hati yang ada di dalam diri kita, saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Ya, kita perlu mengubah cara pandang kita. Kadar orang itu luka itu berbagai macam, saudara. Ada yang permanen. Saya berharap saudara jangan permanen. Cepat-cepat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Rubah hatimu, saudara. Detox hati kita, ya. Ketika Tuhan ada dalam hati kita, kita berpikir benar, kita melakukan benar, kita bisa mengampuni. Jika Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kita akan berlaku salah. Hati juga menentukan kesehatan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Menjaga hati adalah pekerjaan yang tidak pernah berhenti dilakukan sampai kehidupan kita berakhir. Jadi jangan sampai kapan Bu? Sampai kehidupan kita berakhir. Jangan cepat sakit hati, saudara. Kiri kanan bilang, jangan cepat sakit hati. Nih, ada nih cerita di gereja. Ada seorang pendeta, ada jemaat yang menyerahkan anaknya gitu. Terus Pak pendeta ini doakan anak itu, ada bapaknya, ada pengerja. Saya serahkan anak ini dengan nama, Pak pendetanya lupa namanya. Pengerjanya juga lupa. Nah, diulang lagi sama pendeta, saya serahkan anak ini dengan nama. Akhirnya bapaknya di sebelah, di roknya. Pak pendeta bilang, apa ini dia ngomong, ini namanya kok aneh. Saya serahkan anak ini dengan nama, bapaknya ngomong lagi, di roknya. Langsung Pak pendeta, dengan nama di roknya. Begitu pulang itu bapak langsung tersinggung, dia tidak bisa jaga hati. Pak pendeta, kenapa Pak pendeta sebut anak saya di roknya? Kan Bapak bilang di roknya. Maksud saya di roknya ada nama Intan Purnama Sari. Loh ya opo saudara. Salah komunikasi, nama anaknya ada di roknya Intan Purnama Sari. Marah. Gak bisa jaga hati, gak ke gereja itu lagi. Karena anaknya udah keburu namanya di roknya. Kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan marah dan sakit hati, saudara. Kenapa sih kita perlu menjaga hati? Kalau kita punya berlian, kalau kita punya barang emas, disimpan baik-baik. Hati kita lebih berharga loh daripada intan berlian. Hati kita ini berharga. Ada amin saudaraku? Jagalah hati. Karena hati ini zona pertempuran kita. Iya. Karena kalau nggak bisa jaga hati tadi saya katakan banyak ada korban jiwa. Amin saudaraku? Rubah hatimu maka engkau akan berubah. Detox hati kita ya. Saya percaya pulang dari tempat ini sudah tidak ada. Sudah bersih kita semua. Dan pencurahan Roh Kudus itu dahsyat luar biasa. Dan kita bisa menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa bagi banyak orang. Terakhir, saya minta pemusik satu, saya mau nyanyi. Walaupun suara saya kiri dan kanan tidak apa-apa, manis didengar oleh Tuhan. Ada seorang anak, ini cerita sesungguhnya ya saudara. Cerita sesungguhnya bukan main-main ini. Ada seorang anak perempuan umur 15 tahun. Dia mengalami pelecehan seksual terhadap pengerjanya. Dia mau lapor ke Pak pendetanya, dia takut. Karena pengerjanya ini dipakai Tuhan. Suaranya bagus. Kalau bawa firman bagus. Sama orang dia bagus. Dia mau anak muda anak yang cewek yang berusia 15 tahun ini mau melapor kepada Pak pendeta, takut. Karena pasti Pak pendetanya gak percaya. Dia mau lapor pada ibunya, dia takut. Pasti ibunya ngomong, kamu jangan macam-macam ya. Jangan ngarang-ngarang ya. Jadi dia tidak ada tempat curahan hati.
Saudara, selama 3 tahun dia pendam. Ketika yang melakukan pelecehan pengerja ini ke depan membawakan ini, dia sakit hati sekali saudara. Dia jijik ngelihatnya. Hingga satu saat gereja penuh hari Paskah. Dia duduk agak ke nomor 2 dari depan. Ketika dia berdoa dia amin. Begitu dia lihat yang di sebelahnya ini pengerja yang melakukan pelecehan sama dia. Dia kesel banget, dia mau keluar, dia lihat bangku udah ada semua penuh. Dia mau keluar dari gereja, dia takut orang tuanya marah saudara. Apa yang dia lakukan? Tuhan, aku gak suka lihat dia. Air matanya mulai menetes. Karena dia merasa jijik saudara. Atas perlakuan orang ini. WL-nya tiba-tiba nyanyi lagu gini. Hari ini ku rasa bahagia. Saudara tahu? Saudara tahu refnya apa? Bergandengan tangan dalam kasih. Nah, terus WL-nya lihat ada yang belum gandengan tangan. WL-nya bilang, ayo gandengan tangan yang belum gandengan tangan. Perempuan cewek ini bilang, Tuhan aku gak sanggup. Boro-boro gandengan tangan, lihat mukanya aja kan aku nek. Tuhan aku gak mau Tuhan. Aku gak mau. Tuhan bilang hari ini yang tepat. Gandeng tangannya dia, dengan gemetar saudara. Terpaksa dia gandeng saudara. Tapi dengan gejolak hati yang sungguh-sungguh mencekam buat dia saudara. Setelah itu Tuhan bilang begini lagi. Lihat matanya. Bilang sama dia, aku memaafkan kamu. Gak bisa Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tuhan bilang lakukan sekarang. Dia lihat wajahnya. Dengan berlinang air mata, dengan gemetar. Aku memaafkan kamu. Saat dia katakan itu, tiba-tiba godam besar yang ada dalam hatinya keluar saudara. Tiba-tiba yang dada yang sesak selama ini lepas saudara. Dia mengalami kelegaan yang luar biasa. You know, Roh Kudus tidak bekerja sampai di situ. Hari ini dia menjadi hamba Tuhan yang besar. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya gak sebut namanya. Saudara pasti tahu siapa itu. Jangan mau ada simpan hati yang luka. Pencurahan Roh Kudus sudah dilakukan di tempat ini. Jadilah saksi. Yerusalem, Yudea sampai di bangsa-bangsa. God bless you all. Tuhan berkati.